Halo healthy people, apa kabar? Banyak orang berobat ke suatu klinik karena perasaan tidak enak di perut atau merasakan tidak nyaman atau mual dan muntah. Nah, sebagian dari pasien-pasien merasa bahwa mereka terkena, dok, saya terkena sakit mah, dok, saya terkena penyakit asam lambung. Banyak orang yang merasa dirinya terkena asam lambung tapi tidak tahu apa itu asam lambung, apa itu penyakit mah. Nah, di awal tahun 2021 ini, saya, Dr. Regina Sembiring, akan membahas mengenai kok bisa saya kena asam lambung. Di Klinik Beta channel YouTube, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kita mulai, supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian semua. Apakah asam lambung berbahaya? Jawabannya jelas tidak. Tidak pernah ditemukannya orang meninggal karena asam lambung yang meningkat atau akibat dari penyakit mah. Tetapi komplikasi akibat asam lambung yang meningkat itu yang berbahaya. Sebenarnya asam lambung pada setiap manusia itu ada, di mana lambung memproduksi asam lambung untuk proses pencernaan. Nah, di dalam asam lambung terdapat kandungan yang namanya HCl yang sifatnya asam. Fungsinya sebagai desinfektan, di mana semua makanan yang masuk ke dalam lambung bila terdapat kuman di dalamnya maka akan dibunuh oleh HCl ini sendiri. Sehingga tidak heran healthy people, bila healthy people makan nih kurang higienis lalu masuk ke dalam lambung, maka HCl akan membunuh kuman-kuman yang di dalam makanan tersebut sehingga Anda tidak terkena penyakit infeksi. Selain itu, HCl di dalam lambung kita juga merangsang hati, usus, dan pankreas untuk mencerna makanan. Nah, asam lambung akan berbahaya bila produksinya berlebihan. Naiknya asam lambung di dalam tubuh karena terjadi kelebihan HCl. Produksi HCl ini bisa dipicu oleh makanan dan minuman seperti kopi, nikotin, alkohol, teh, minuman bersoda, makanan pedas, atau bersantan. Bisa juga karena rokok, terlambat makan. Nah, terlambat makan ini menjadi potensi utama kebanyakan orang sehingga terjadinya asam lambung. Makan tidak teratur, mungkin tidak sarapan, lalu makan siang terlalu lama, diet ketat dengan cara makan hanya 1 kali sehari sehingga perut terasa kosong. Pemicu berikutnya adalah stres. Kenapa stres bisa menyebabkan asam lambung? Karena otak kita dan lambung itu memiliki koneksi yang sinergis, di mana ketika kita stres, maka otak akan memberi impuls ke lambung sehingga asam lambung menjadi meningkat. Asam lambung yang tinggi menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding lambung sehingga terjadi luka, maka timbullah reaksi nyeri pada perut. Pemicu kedua adalah tidak berfungsinya lingkaran otot yang dinamakan dengan les esophageal sphincter. Nah, les esophageal sphincter ini letaknya ada di atas lambung atau di bawah kerongkongan. Tepatnya dia sebagai pembatas antara kerongkongan dengan lambung. Nah, fungsi dari les esophageal sphincter atau saya katakan ini katup. Nah, fungsi katup ini adalah untuk membuka dan menutup ketika makanan masuk ke dalam lambung. Jadi, kalau makanan masuk ke dalam lambung, maka katupnya akan terbuka. Dan dia akan menutup dengan sendirinya ketika makanan itu sudah selesai masuk ke dalam lambung. Bila katup ini melemah, maka asam lambung yang meningkat, dia akan keluar dari lambung. Lalu, pasien akan merasa bahwa dirinya terkena nyeri ulu hati. Dan kadang-kadang pasien keliru dengan merasakan bahwa nyeri di bagian dada atau sesak napas. Nah, bila Anda mengalami hal demikian, maka Anda sudah masuk ke dalam komplikasi dari sakit mah. Itu dinamakan dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Sakit mah dengan GERD itu berbeda ya. Nah, kalau sakit mah itu perasaan tidak enak di perut, perasaan tidak nyaman, perut terasa sakit, nyeri ulu hati, perasaan ingin mual dan muntah. Tetapi kalau penyakit GERD, yaitu komplikasi dari asam lambung itu sendiri, Anda akan merasakan nyeri perut, nyeri ulu hati, bisa menjalar sampai ke bagian dada, bahkan sampai ke tenggorokan. Bahkan kadang-kadang pasien juga merasa bahwa nyeri perut itu menjalar sampai ke tengah perut. Lalu dok, apakah asam lambung bisa sembuh total? Jawabannya bisa. Asal penyebabnya adalah kuman bakteri. Nah,
Memang benar, HCl di dalam tubuh kita adalah untuk membunuh kuman bakteri yang masuk ke dalam lambung. Tetapi bila kuman terlalu banyak di dalam lambung, contohnya nih Helicobacter pylori, di mana kuman bakteri ini terlalu banyak di dalam lambung sehingga menginfeksi lambung, terjadi luka pada lambung. Nah, hal ini bisa diobati secara total bila Anda berobat ke dokter. Tetapi bila penyebabnya lain seperti masalahnya les esophageal sphincter yang bermasalah, atau Anda terlalu sering tidak makan, Anda makan makanan yang memicu terjadinya asam lambung, maka kabar buruknya asam lambung ini sangat susah diobati, bahkan tidak bisa sembuh. Hanya dokter dan Anda bisa membuat asam lambung ini tidak kambuh atau tidak meningkat sehingga Anda tidak merasakan nyerinya akibat asam lambung. Demikian penjelasan saya, semoga dapat dimengerti oleh banyak orang dan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Bila Anda suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kami dapat semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!